Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Para habaib, para ulama, para pejabat pemerintah yang kami hormati, hadirin sekalian dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita sekarang ada di sekitar makam almarhum Al-Habib Zainuddin bin Abu Bakar As-Sagaf. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kita untuk berziarah kubur dengan beberapa tujuan. Di antaranya adalah untuk mengingatkan kita tentang kehidupan setelah mati.
yaitu alam akhirat. Beliau bersabda, zurul kubur fa innaha tudzakirukumul akhirah. Ziarah kamu kepada kubur, karena dengan berziarah kubur kamu akan bisa mengingat tentang akhirat kamu. Karena dunia ini sangat menipu. Allah mengingatkan juga dalam Al-Quran, wala taghurrannakumul hayatud dunya wala yaghurrannakum billahil gharur. Janganlah kamu tertipu dengan kehidupan dunia, dan janganlah kamu tertipu dengan penipu ulung. Al-gharur yaitu asyaitan, setan, yang membuat manusia lalai daripada tugas kehidupan di atas dunia, yaitu untuk ibadah. Allah tidak ciptakan manusia dan jin kecuali untuk ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Yang membuat manusia lalai daripada tugas kehidupan dia di ibadah ada dua. Pertama yaitu kehidupan dunia, kedua yaitu syaitan. Kalau syaitan udah jelas jadi musuh kita, tapi dunia ini yang bahaya. Karena itu Allah mengedepankan jangan tertipu sama kehidupan dunia, dan jangan tertipu dengan setan. Nomor satu dunia dulu. Kematian ini merupakan sudah satu ketentuan Allah bagi siapapun yang hidup. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa harus merasakan itu mati, nggak peduli siapapun. Bahkan para nabi, para rasul pun harus mati. Yang paling dicintai oleh Allah, Nabi Muhammad pun harus mati. Afa imitta fahumul khalidun. Apakah jika kamu mati kemudian mereka akan jadi kekal, wahai Muhammad? Nggak mungkin ya. Kalau ada makhluk Allah yang tidak pernah mati, maka yang paling utama adalah Nabi Muhammad, karena paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu pun harus mati, saudara. Cuma mati ini bukan akhir daripada segala kehidupan. Kita jangan salah paham. Mati ini istilah aja. Firagun ruh anil jasad. Mati itu pisahnya ruh daripada jasad. Kalau kelahiran itu adalah akhir kehidupan manusia dari alam rahim, awal kehidupan manusia di alam dunia, namanya lahir. Kalau mati itu adalah akhir kehidupan manusia di alam dunia, awal kehidupan manusia di alam barzakh. Ada fase-fase kehidupan manusia ini. Dulu fase kehidupannya ada di alam arwah. Dari alam arwah ke alam sulbi, dari alam sulbi ke alam rahim. Sekarang kita di tengah-tengah ke alam dunia. Setelah alam dunia ada kehidupan lagi nanti, alam barzakh, alam penantian. Setelah itu baru akhir kehidupan alam akhirat. Nah, ketika di alam arwah nggak ada jasad sama sekali. Nah, di situ nggak perlu makan, nggak perlu minum manusia, nggak perlu pakaian. Masuk ke alam sulbi belum ada jasad. Masuk ke alam arwah, masuk ke alam rahim baru ada jasad di rahim ibu. Perlu konsumsi, perlu makan, perlu minum, tapi semuanya daripada makanan ibu berupa darah. Setelah itu keluar ke alam dunia, maka di situ juga karena ada jasad perlu makan dan perlu minum, perlu pakaian, perlu rumah, perlu itu, perlu ini. Nanti kalau sudah masuk ke alam barzakh pisah lagi, jasad udah nggak perlu lagi, roh lagi di situ, nggak perlu makan, nggak perlu minum. Di situ yang diperlukan adalah kebutuhan roh. Apa? Baca Quran, zikir, ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada di akhirat kembali lagi jasad dan roh.
Cuma bedanya jasad dan ruh di alam dunia, yang lebih dominan di dunia adalah jasad, bukan ruh. Karena itu kalau kita lapar, terasa laparnya. Tapi kalau ruhnya lapar, nggak terasa. Kalau kita dan jasadnya haus, terasa hausnya. Tapi kalau ruh yang haus, nggak terasa. Kalau jasad sedikit aja sakit, terasa sakitnya. Tapi kalau ruh yang sakit, nggak terasa sakitnya. Kalau sudah di alam kubur, lain lagi. Ruh lebih dominan daripada jasad. Karena itu kalau ruhnya sakit, luar biasa sakitnya. Kalau ruhnya lapar, luar biasa laparnya nantinya. Apa makanan ruh? Apa makanan minuman ruh? Apa kebutuhan ruh? Ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah. Itu orang kalau sudah telat makan jasadnya, pasti dia lemah. Pasti dia lemah. Dia tak kuasa untuk berbuat banyak. Ruh kalau telat makannya juga melemah. Dia tak kuat untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengar adzan, hayya 'alas shalah, enggak kuat berangkat ke masjid, badan 4 langkah sampai. Ruhnya dia lemah, kurang gizi. Ada pengajian nggak bisa dia hadir, kenapa? Lemah. Kalau ada hayya ila sepak bola, dia datang. Hayya ila dangdut misalnya, orkes, dia akan datang. Ini tanda ruh udah sakit. Ini kalau dibiarkan mati membawa ruh yang sakit di alam barzakh nantinya. Nanti di akhirat, alam akhir setelah kebangkitan, ruh dan jasad dijadikan satu. Semuanya dominan. Ruh dan jasadnya merasakan nikmat dan merasakan sakit. Wah, karena itu kenikmatannya adalah tertinggi, adabnya adalah terpedih. Kenapa? Jasad dan ruhnya sama-sama merasakan. Kalau sekarang kita pegang api di dunia, yang terasa sakitnya cuma jasad, ruh tak terasa sakit. Tapi kalau kena api di akhirat, ruh dan jasadnya sakit. Kalau kita minum kopi yang enak, yang merasakan nikmatnya kopi cuma jasadnya kita, ruhnya enggak. Tapi kalau kita minum nanti ada di surga, ruh dan jasadnya merasakan nikmat. Hadirin sekalian rahmatullah Allah, karena itu kita dalam kehidupan di atas dunia ini jangan kita main-main. Kita kehidupan di atas dunia ini harus serius melaksanakan tugas kita, yaitu ibadah kepada Allah. Afa hasibtum annama khalaqnakum abatan wa annakum ilaina la turja'un? Apakah engkau kira aku Allah menciptakan kamu hanya untuk sia-sia dan kamu tidak akan kembali kepada Allah untuk tanggung jawab? Allah ciptakan kita dalam keadaan normal. Mata mulai kecil dapat melihat, telinga mulai kecil dapat mendengar, kaki mulai kecil dapat berjalan, organ tubuh semuanya sehat. Pertanyaannya, mulai kecil dapat melihat, yang kamu lihat apa? Yang diridhai oleh Allah atau yang dimurkai oleh Allah? Yang dibenci oleh Allah atau disenangi oleh Allah? Inti buat mata baca Quran lebih banyak atau nonton televisi yang lebih banyak? Telinga untuk dengarkan ayat Allah, hadis Nabi, atau musik-musik yang lebih banyak? Kaki menuju ke masjid atau untuk joget? Untuk sholat atau untuk cari duit aja? Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ulah. Semua harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi Anda punya alasan, ya Allah, aku tidak bisa baca Quran banyak. Kenapa? Buta dari bayi. Ya Allah, aku tidak bisa mendengarkan nasihat. Kenapa? Tuli dari bayi.
Ya Allah, aku nggak bisa sholat berjamaah di masjid. Kenapa? Lumpuh dari bayi. Tapi tidak, Allah berikan itu semuanya kepada Anda. Untuk gunakan apa? Padahal Allah menyatakan, aku tidak ciptakan manusia dan jin kecuali untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ziarah kubur, supaya ingat nih, yang dikubur ini dulu pernah hidup seperti kita. Akhirnya kembali ke dalam tanah. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Dari tanah aku ciptakan kamu, ke dalam tanah aku kembalikan kamu, dari tanah lagi aku akan bangkitkan kamu. Minha khalaqnakum lil ajri was thawab. Aku ciptakan kamu dari tanah untuk supaya berbuat baik, dapat pahala dari Allah. Wa fiha nu'idukum lil judi wat turab. Ke dalam tanah aku kembalikan kamu untuk dimakan oleh cacing-cacing tanah dan kembali menjadi tanah. Wa minha nukhrijukum taratan ukhra lil ardi wal hisab. Dari tanah dibangkitkan untuk dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini jasad nih Pak, yang kita cintai, yang kita rawat nih, yang kita kasih pakaian bagus, yang kita bangunnya, berbangun untuk jasa kita rumah yang megah, yang kita lengkapi dengan mobil yang mewah, yang kalau tidur disediakan kasur yang empuk, kamar tidur yang full AC. Ini jasad casing. Intinya isinya, casingnya aja nih. Ntar lagi casingnya dibuang, kotaknya aja, bukan isinya. Ntar lagi kotaknya dibuang, masuk ada di gudang. Ruhnya itu adalah isi. Ntar lagi isinya diambil, sama Allah dikembalikan kepada alam, dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Casingnya di gudang, ada di kubur. Yang kita rawat nih, badan-badan kita nih, kita kasih vitamin, makanan-makanan gizi gemuk. Untuk apa? Tahu nggak? Kalau sapi kita gemukin dagingnya untuk bisa dibuat soto, ya, bisa dibuat makanan yang lezat. Kalau kambing kita gemukin dagingnya bisa dibuat sate, gulai misalnya. Kalau jasad kita gemukin untuk apa? Bukan dinikmati jadi gulai, untuk kenikmatan cacing tanah. Untuk kenikmatan cacing tanah. Karena itu kalau ada orang manusia hanya sekedar memperhatikan jasadnya, dia tadi itu mempersiapkan dirinya untuk makanan nikmat bagi cacing tanah. Ba'da tasyahhi wa akli tayyibati ghadan yakulhumud dudu fi turbi wa labini. Ternyata manusia makan makanan yang lezat bergizi, badan tubuhnya dinikmati oleh cacing tanah yang hina. Sangat terhina manusia kalau hanya memperhatikan jasad, rohnya diperhatikan. Coba dihitung mulai balik sampai umur kita sekarang, berapa kali kita menghatamkan Al-Quran? Berapa kali kita, berapa ribu sholat sunnah yang udah kita laksanakan? Berapa banyak kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Jangan-jangan lebih banyak maksiatnya daripada taatnya kepada Allah. Jangan-jangan lebih banyak lupanya kepada Allah daripada mengingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah manusia yang tertipu. Wala taghurrannakumul hayatud dunya wala yaghurrannakum billahi al-ghurur. Rumah yang dibangun bermiliar-miliar dia bangun. Wah, kita kadang-kadang melihat gedenya rumah dari rumah. Ternyata kalau udah mati tempatnya atas tanah, bawah tanah, muka tanah, belakang tanah, setengah meter kali 2 meter. Rumah itu orang lain yang menikmati. Beli mobil harganya bermiliar-miliar. Ternyata kalau dia mati bukan naik itu, naik keranda dari kayu atau besi tanpa mesin. Waduh, pakai pakaian yang mahal-mahal. Ternyata kalau mati lepas semuanya.
bintang 4 kita ada di pundaknya. Waduh, kalau mati copot kain kafan, sama yang membungkus dia dengan yang membungkus dengan petani, sama, nggak ada bedanya. Itulah keadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu jangan sampai kita tertipu. Ayo kita pikir baik-baik sebelum kita mati. Kita gunakan sisa umur kita untuk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin sekalian rahmatullah Allah, dua hal yang harus kita fokus dalam kehidupan dunia sebelum kita mati. Pertama, memperbanyak amal soleh. Kita memang bisa menilai $100 berapa rupiah ya, 100.000 bisa beli apa ya sekarang berharga sudah. Tapi kalau sudah mati, dolar, rupiah, rial semuanya nggak berlaku, nggak dibutuhkan sama orang udah mati. Sekarang kita bisa menilai emas itu 1 gramnya berapa, perak 1 gramnya berapa. Tapi kalau sudah mati nggak bernilai. Sekarang kita bisa menilai tanah tuh per meter berapa harganya, per hektar berapa. Tapi kalau sudah mati nggak bernilai. Baru kalau udah mati orang bisa tahu, sholat duha berapa nilainya ya, sholat tahajud berapa nilainya ya, baca Al-Quran berapa nilainya. Itu yang paling berharga kalau setelah mati. Karena itu wahai camat, calon nabi, Anda semuanya persiapkan bekal untuk mati Anda. Al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dan maut wal ahmaq man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allahil aman. Orang yang pandai itu adalah orang yang selalu mengkoreksi dirinya. Aku semakin tua, jarakku dengan mati semakin dekat. Apa bekalku? Apa sanggupku? Dia perbanyak amal. Berangkat ke haji berapa hari? 40 hari. Anda mempersiapkan untuk berangkat haji berapa tahun? Ditaruh, dicelengin duit tadi itu 10 tahun bagus berangkat haji. Jarak antara kita dengan Jeddah dengan Saudi, antara bumi dengan bumi hanya 40 hari. Kita perlu waktu sanggup, bekal puluhan tahun kita simpan, kita tabung. Ente berangkat ke akhirat berapa tahun? Kok enteng-entengan nggak pernah nabung aman? Berangkat ke Saudi tanpa bekal, tanpa duit yang cukup, terlantar ada di sana. Kalau di sana terlantar masih ada kedubes Indonesia yang mengurus. Berangkat ke akhirat tanpa amal Pak, tanpa sholat yang banyak, tanpa baca Quran yang banyak, terlantar nanti di sana. Kalau di sana terlantar siapa yang ngurus? Nggak ada kedubes di sana. Karena itu ayo kita jeli dan kita sadar, kita cerdas, kita koreksi diri kita dan kita perbanyak amal soleh untuk kehidupan setelah mati. Wal ahmak, orang yang bodoh, man atba'a nafsuhu hawaha, yang menjadikan dirinya pengikut hawa nafsunya. Yang penting makan enak apapun caranya, yang penting minum enak apapun caranya, yang penting istri cantik apapun caranya, yang penting suami tampan apapun caranya, yang penting rumah bagus apapun caranya, menipukah, ribakah, rentenkah, korupsikah, semuanya dilakukan. Budak nafsu jadinya. Untuk urusan akhirat, wa tamanna 'ala Allah amalin, kita dapat syafaatnya Nabi nanti. Kita yang penting maulid insya Allah nanti dekat sama Rasulullah. Hayal jadinya. Untuk urusan akhirat nggak ada persiapan, untuk urusan nafsu selalu dituruti dan semangat. Tidak demikian sekarang. Tidak demikian. Nafsu dicegah, ibadah ditingkatkan. Begitu seharusnya.
Karena itu orang-orang dulu itu kalau dia tadi itu melewat kubur, dia tadi itu takut bukan karena ada hantu, tapi takut, ya Allah, gimana nasibku kalau saya mati tanpa beramal soleh gitu. Sampai Nabi menyatakan bahwa itu mambol afdha'a minal gabri. Aku belum pernah melihat satu pemandangan yang lebih mengerikan daripada kuburan. Pemandangan yang sangat mengerikan, yang paling cantik. Kalau sudah masuk dalam kubur, bongkar 1 bulan setelahnya. Paling menakutkan tuh. Yang paling gemuk, bongkar. Waduh, paling mengerikan tuh. Ternyata begitulah kehidupan kita di atas dunia ini. Amal soleh kita yang bisa membuat kita menjadi orang baik apa enggak. Nih, sampai kalau ceritanya para nabi-nabi, yang diceritakan apanya? Amal solehnya. Ceritanya para wali-wali, yang diceritakan apanya? Amal solehnya. Ada ceritanya istananya Nabi Sulaiman, tapi mana istananya sana? Nggak ada, sudah habis. Ada yang diceritakan kerajaan, mana kerajaannya sana? Nggak ada, habis. Tapi amal solehnya yang diceritakan. Nah, apa istana sekarang, rumah sekarang yang dibalikan istananya Nabi Sulaiman, istananya Fir'aun? Tapi semuanya habis. Habis semuanya. Itu katakan liduril maut wabnul kharab. Lahirlah kamu untuk mati, bangunlah untuk hancur. Bangunan semuanya akan hancur semuanya. Jangan bangunan gini yang megah-megah seperti istana Fir'aun, hancur semuanya. Kita kembali kepada orang-orang dulu. Coba kita lihat bagaimana, Masya Allah, orang-orang dulu hebat ya? Nabi SAW pernah Nabi ini ditemui oleh Sayyidina Umar. Waktu itu Nabi tidur, ada di kasurnya Nabi kasar. Kasurnya Nabi ini bukan dilapisi dengan alas yang empuk begitu ya, tapi dari jerami kurma. Sehingga ketika Nabi bangun dari tidur, merah semuanya kulitnya Rasulullah. Sayyidina Umar melihat begitu nggak tega, nangis. Ya Rasulullah, raja-raja kafir yang di Kisra, yang ada di Najasyi, yang ada di Gaisar, mereka tidur ada di kasur yang empuk. Kenapa Anda kekasih Allah tidurnya di atas pelepah kurma? Kami mau ganti ya Rasul, kami akan sediakan kasur yang empuk ya Rasul. Kata Nabi, hei Umar, aku hidup di dunia ini sementara. Mathali wa mathal dunia kamathali musafirin sara fi yawmin saifin fastadalla tahta syajaratin sa'atan thumma raha wa tarakaha. Aku ini hidup di dunia, wahai Umar, seperti orang musafir punya tujuan ke satu tempat, dia berjalan yang harus lewat di jalan tadi itu, kemudian payah duduk sejenak di bawah pohon untuk melepas capeknya. Sebentar setelah itu dia melakukan perjalanan lagi sampai ke tempat tujuan. Tujuanku adalah surga Umar. Dunia ini hanya sementara. Masa mau istirahat di bawah pohon rindang perlu kasur, perlu ruang AC? Hanya sementara, setelah itu berlalu. Karena itu nggak usah mikir itu, Umar, nggak usah mikir itu tuh Rasulullah. Sampai Nabi tidak pernah berpikir untuk merehab rumah pun, nggak pernah. Tufian Nabi SAW mawadu ala binatan ala labinah. Nabi itu meninggal belum pernah menaruh batu bata di rumah, apalagi bangun. Menata batu bata aja nggak pernah, nggak ada rencana semuanya. Beliau pernah bersabda begini, innahu lam yuha ilayya an ijma'il mal wa kun minat tajirin walakin sabbih bihamdi rabbika wa kum minas sajidin wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Tidak pernah ada wahyu dari Allah
kepada aku merintahkan Muhammad kumpulkan harta, jadilah orang kaya. Yang ada Muhammad bacalah tasbih dan ibadahlah kepada Allah sampai kamu mati. Dan itu Nabi tidak berpikir itu. Apakah Nabi tidak bisa kaya? Gampang, mudah, tinggal minta kepada Allah bisa. Pernah Siti Aisyah udah gak kuat dah lihat Rasulullah, kasihan melihat Nabi, lihat Rasulullah selalu menahan lapar, sampai ditegur sama Siti Aisyah, Rasul, ala tastatimu rabbak fayud'imak, kenapa kamu gak minta makan sama Allah wahai Rasul? Pasti Allah akan kasih. Nabi Isa aja minta diturunkan hidangan dari langit turun, apalagi anda gak kasih Allah. Minta dong sama Allah makan, masa gak dikasih sama Allah? Bagaimana Nabi menyatakan, ya Aisyah, lau sa'altu Rabbi an yusayyira li jibala Makkah dhahaban lasayyaraha li haitsu syi'tu. Wahai Aisyah, kalau aku mau mohon kepada Allah untuk dijadikan gunung-gunung kota Makkah menjadi emas, dimanapun aku berada akan terjadi. Walakinni ikhtartu faqrad dunya ala ghinaha wa murrad dunya ala halawatiha. Tapi pilihanku wahai Aisyah, aku senang hidup miskin di dunia daripada kaya. Aku senang merasakan lapar di dunia daripada kenyang. Aku senang merasakan pahitnya dunia daripada manisnya dunia. Tuh lihat. Bukan berarti kita nggak boleh Pak rumah bagus, tapi jangan tertipu dengan rumah bagus. Bukan nggak boleh kita bekerja, tapi jangan tertipu bekerja. Kerja, tapi jangan lupa sholat dong. Jangan meninggalkan berjamaah. Jangan tinggalkan istiqomah baca Quran. Kita bukan dilarang untuk menggarap sawah, sawah kerjakan, tapi tetap ibadahnya kepada Allah, jangan berantakan. Tuh lihat Nabi SAW, kalaupun mau Allah akan beli segala-galanya, tapi beliau Nabi SAW tidak mau memberikan contoh kepada umatnya. Kalau Nabi itu ahli Pak, kerja terus. Nih umat nyatakan, kerja aja, ya semakin banyak bekerja semakin banyak pahalanya. Begitu. Tapi Nabi SAW membatasi supaya umatnya tahu nilai ibadah kamu harus lebih dipentingkan daripada nilai kerja kamu. Coba kamu potong sebentar untuk sholat duha, nikmat jadinya. Qabliyah, ba'diyah, sholat berjamaah, baca Quran, kan nikmat. Nggak ada. Udah kerja siang dan malam, banyak utangnya lagi, capek hidup di dunia. Terakhir, ayo kita semuanya menjadi orang yang sadar, ya? Jadi orang sadar. Ada 3 nasihat. Ada 3 nasihat yang diberikan kepada Nabi, dan ini perlu kita renungi, jangan sampai ada yang lupa. Inna ruhal qudus nafatha fi raw'i. Ruhul Qudus pernah berbisik pada aku. Pertama, ahbib ma ahbabta fa innaka mufariquh. Cintai apa saja yang kamu cintai. Mau cinta anak, cinta suami, cinta istri, cinta harta, cinta rumah, cinta jabatan, semuanya boleh kamu cintai, tapi kamu harus siap berpisah. Kamu harus siap berpisah. Kamu harus siap berpisah dengan apa yang kamu cintai. Mungkin dia yang mendahului kamu, atau kamu yang meninggalkan mereka. Itu pasti. Nggak ada ceritanya akan terus. Cintai apa yang kamu cintai, tapi kamu harus siap berpisah. Kedua, wa'ish ma syi'ta fa innaka mayyit. Hiduplah apa yang kamu inginin. Mau hidup kaya, mau hidup melarat, mau hidup kamu jadi pejabat, mau hidup jadi rakyat, mau hidup terhormat atau jadi orang biasa, silahkan. Tapi kamu harus siap jadi mayit. Kamu harus siap jadi mayit. Siapapun orang harus jadi mayit. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Pesan yang ketiga, wa'mal masyita fa innaka majziyun bih. Silahkan kamu beramal. Kamu di atas dunia bisa sholat menuju masjid, bisa menuju diskotik juga bisa.
Kamu bisa minum minuman yang halal, kamu bisa minum minuman yang keras, yang memabukkan. Kamu bisa membaca Quran, kamu juga bisa menyanyi, silahkan. Kamu bisa berbuat apapun, tapi harus siap dibalas sesuai dengan amalnya kamu. Wa innaka majziyun bih. Karena itu pikir baik-baik. Jangan dijadikan cinta Allah dan Rasulnya di bawah cintanya kamu terhadap dunia dan keluarga. La tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Kalian kehidupan Siti Fatimah ya, untuk menjadi penutup ceramah kita ya, kehidupannya putri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, supaya kita paham bahwa harapan utama adalah kita bisa nikmat dalam surga, selamat ada di surga. Satu saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada di masjid. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertemu dengan seorang sahabat namanya Imran bin Husain. Nabi berkata kepada Imran bin Husain, Imran, aku rindu untuk bertemu dengan putriku Fatimah. Mau nggak kamu aku ajak ke rumah Fatimah? Mau ya Rasul? Nemenin Anda? Mau ya Rasul? Langkah ke rumah Siti Fatimah. Kemudian Nabi mengetok pintu rumah Siti Fatimah. Saat itu belum ada perintah ayat hijab. Ketok pintunya dari dalam, menyatakan man bil bab, siapa ya di pintu? Aku ayahmu Muhammad Rasulullah. Oh ayah, ayah datang sendiri atau datang sama teman? Sama temanku Imran bin Husain. Ayah maaf ya, nggak bisa dibuka pintunya kalau sama teman. Kenapa nak? Kenapa wahai putriku? Begini ayah, karena untuk kebutuhan kita sehari-hari nggak ada dapat rezeki, pakaian kita jual satu persatu sampai habis sekarang. Dan sekarang jubahnya lagi dipakai sama suamiku Ali mencari rezeki. Sebagian tubuh anakmu nggak tertutup wahai ayah. Kalau ayah sendiri bisa masuk, tapi kalau temannya nggak bisa. Lihat bagaimana keluarga Nabi ini ya. Ini akan menjadi ratu di surga ini, kehidupannya seperti begini. Akhirnya Nabi melemparkan serbannya ke rumah Siti Fatimah. Ini anakku, pakai serban ayahmu nih untuk menutup tubuhmu. Ditutup. Ya, udah bisa tertutup, tapi rambut masih terbuka. Gimana nih? Gini caranya nak. Sampai akhirnya tertutup semuanya. Dibuka sama Siti Fatimah. Nabi masuk dengan senyuman, Siti Fatimah menyambut dengan senyuman. Udah jadi hal yang biasa. Kalau Nabi datang ke rumah Siti Fatimah, dipeluk, dicium dahinya, dituntun sampai ke tempat duduknya. Kalau Siti Fatimah datang ke tempat Nabi, disambut, dicium, dipeluk, dicium dahinya, diantarkan putrinya itu ke tempat duduknya. Nabi datang ke Siti Fatimah, dipeluk, dicium sama Siti Fatimah, dituntun sampai duduk. Setelah duduk, Nabi tanya, "Kaifa asbahti al-yawm?" Gimana keadaan kamu ya pagi ini wahai Fatimah? Baik-baik. Baik ayah. Cuma apa? Cuma 2 hari belum makan ayah. Ya Allah. 2 hari belum makan. Nangis Rasulullah. Bangun Rasulullah. Dibuka ikat perutnya. Ada 3 batu mengajar tadi. Anakku, aku Rasulullah nak. Abahmu ini, ayahmu ini Rasulullah. Ayahmu 3 hari belum makan anaknya. Kemudian Nabi kasih nasihat sama dia. Wahai anakku, jangan kamu kecewa ya. Jangan kamu kecewa hidup di atas dunia ini sekalipun miskin. Ketahuilah bahwa kamu akan menjadi ratu ada di surga Allah. Ayah, bukankah Siti Maryam, bukankah Siti Asiyah akan jadi ratu? Ya,
Siti Maryam menjadi ratu di surga bagi wanita yang hidup di zamannya. Siti Asia menjadi ratu di surga bagi wanita yang hidup ada di zamannya. Kamu menjadi ratu bagi wanita umatku. Jangan kamu juga nyesel nak ya, punya suami Ali bin Abi Thalib sekalipun gak punya duit banyak, tapi terbanggalah karena kamu aku pilihkan dengan seorang lelaki yang dipuji di langit dan di bumi. Allah Akbar. Ini kehidupan. Berpikir untuk surganya. Kita gak berpikir untuk surga. Yang penting saya senang di dunia. Surganya gimana gak dipikir. Akhiratnya gak dipikir. Jadi kita spekulasi antara surga dan neraka. Na'udzubillah. Padahal nggak ada siksa yang lebih berat daripada neraka. Kita khawatir rumah kita terbakar, kita khawatir pabrik kita terbakar, kita biayai bagaimana caranya supaya tidak terbakar. Anak-anak kita, keluarga kita nggak khawatir dibakar di neraka, nggak kita lindungi mereka, kita biarkan mereka dalam keadaan disiksa di neraka. Bu anfusakum wa alaikum nara, kata Allah. Yang beriman, lindungi diri kamu dan anak-anak kamu daripada neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu udahlah, jangan kita dunia, akhirnya kita melarat dunia, melarat akhirat. Kita berpikir gimana perjalanan kamu nanti. Kalau masuk kubur kamu senang, kalau kamu bangkit hisabnya ringan, bagaimana nanti dapat syafaatnya Nabi, dan akhirnya masuk surga bersama Nabi selamat di neraka Allah. Mudah-mudahan Allah membuka segala menutup hati kita, Allah bimbing kita ke jalan yang Allah ridhoi, dan kita semuanya insya Allah jadi orang selamat dunia dan akhirat. Mudah-mudahan insya Allah kita semuanya mati husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan insya Allah Allah beri kekuatan kita di dalam menjalani sisa umur kita yang mungkin lebih singkat daripada umur yang kita lalui untuk bisa meninggalkan maksiat. Allah beri kekuatan kepada kita untuk bisa meningkatkan taat, dan mudah-mudahan insya Allah akhir kalimat yang kita ucapkan ketika Israel mencabut nyawa kita adalah la ilaha illallah, dan ketika kita dikubur kita dijadikan kuburan yang jadi kebunan surga. Ketika kita dibangkitkan, kita akan menatap wajah Nabi Muhammad, dan hisabnya kita diringankan oleh Allah, diperberat timbangan kebaikan kita, dan akhirnya kita meniti jembatan sirat secepat kilat masuk surga dengan selamat. Amin Allahumma amin. Mudah-mudahan insya Allah keluarga kita Allah jaga dari segala yang merusak akhlak mereka, ditetapkan Islam dan iman sampai akhir hayat mereka. Satupun anak-anak kita mudah-mudahan Allah melindungi daripada narkoba, daripada minuman keras, daripada perzinaan, dan dijaga akidahnya tetap berakidah ahli sunnah wal jamaah. Amin Allahumma amin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan berakhirnya barisan beliau, dan kami mengucapkan terima kasih kepada Habib telah meluangkan waktu untuk bisa hadir di tempat ini. Dan mudah-mudahan tahun akan